Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Khairuddin dan rekan saya Ufi Adnan akan mempresentasikan sistem aplikasi yang sudah kita buat, yaitu Object Detection melalui webcam. Pendahuluan, kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau disebut dengan AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengolahan dan analisis data visual. Salah satu aplikasi menarik dari teknologi ini adalah sistem klasifikasi gambar berbasis webcam yang memanfaatkan kemampuan AI untuk mengenali dan mengelompokkan objek dalam gambar secara real time. Sistem klasifikasi gambar sederhana berbasis webcam dirancang untuk mempermudah pengguna dalam memahami lingkungan sekitarnya melalui deteksi objek secara langsung. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan webcam untuk menangkap gambar, kemudian menggunakan algoritma pembelajaran mesin atau jaringan saraf tiruan untuk mengidentifikasikan kategori objek yang terdeteksi. Implementasi ini dapat digunakan dalam berbagai skenario seperti pendidikan, keamanan, hingga hiburan. Dengan teknologi berbasis web yang fleksibel dan mudah diakses, sistem ini memungkinkan pengguna mengoperasikan perangkat dari berbagai platform tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan solusi praktis yang dapat membantu pengguna memahami cara kerja teknologi klasifikasi gambar sekaligus. Konsep AI yang digunakan adalah sistem object detection atau berbasis webcam. Sistem object detection berbasis webcam menggunakan konsep inti kecerdasan buatan atau disebut dengan AI dan pembelajaran mesin learning yang berfokus pada analisis data visual. Berikut adalah penjelasan konsep AI yang digunakan. Yang pertama, YOLO. YOLO adalah sebuah metode deep learning yang digunakan untuk object detection. YOLO bekerja dengan membagi gambar menjadi grid-grid kecil, lalu masing-masing grid memprediksi bounding box, kotak pembatas, dan kelas dari objek yang ada di dalamnya. YOLO memiliki keunggulan utama yaitu kecepatan dan efisiensi karena keseluruhan proses deteksi dilakukan dalam satu langkah atau single pass. Beberapa kelebihan YOLO diantaranya pertama, real time detection sangat cepat dan cocok untuk aplikasi real time. Yang kedua, end to end learning. YOLO melakukan deteksi langsung dari gambar ke bounding box dan label. Dan yang ketiga, generalisasi yang baik, bisa bekerja dengan baik di berbagai skenario dunia nyata. Components adalah file yang biasanya digunakan dalam model YOLO untuk mendefinisikan nama-nama kelas objek yang dapat dikenali oleh model. File ini merupakan daftar teks biasa atau plain text yang berbasis nama-nama objek pada setiap baris. Dataset COCO dirancang untuk melatih model deep learning dalam deteksi objek sehari-hari dalam berbagai kondisi dan lingkungan. Kesimpulan, YOLO adalah metode deep learning untuk deteksi objek yang cepat. Components adalah file teks yang memuat nama-nama objek yang bisa kenali oleh model YOLO berdasarkan dataset COCO. Teknologi yang digunakan, yang pertama, YOLO, model deteksi objek berbasis deep learning untuk identifikasi cepat dan akurat. Yang kedua, BTTS dan Playson berfungsi untuk menghasilkan dan memutar notifikasi suara. Yang ketiga, OpenCV berfungsi untuk pengolahan gambar dan integrasi dengan kamera. Dan poin keempat, NumPy, yaitu berfungsi untuk manipulasi data numerik. Kelima, CSV berfungsi untuk mencatat log hasil deteksi. Dan yang keenam, multi-threading,
berfungsi untuk menangani pemrosesan suara secara efisiensi tanpa mengganggu deteksi real time. Cara kerja sistem yang pertama, inisialisasi YOLO model. Model YOLO di-load dari file konfigurasi YOLO v4.cvg, bobot YOLO v4, dan label kelas CocoNames. Layer output YOLO disiapkan untuk menghasilkan hasil deteksi. Poin kedua, proses deteksi. Sistem membaca input dari kamera, mendefinisikan region of interest atau ROI untuk fokus pada area tertentu. Objek dalam ROI dianalis, menghasilkan kotak pembatas label dan kepercayaan deteksi. Poin ketiga, notifikasi suara. Saat objek terdeteksi, sistem menghasilkan kalimat suara menggunakan GTTS. Contohnya, ini cell phone. Notifikasi diputar melalui thread terpisah untuk menjaga kelancaran deteksi. Dan yang terakhir, poin keempat, pencatatan log. Setiap deteksi disimpan dalam file detection log.csv dengan informasi waktu dan nama objek. Untuk langkah-langkah pengerjaannya di sini dengan kode-kodenya. Fitur utama diantaranya yang pertama itu real time detection. Sistem dapat mendeteksi objek secara langsung secara frame rate tinggi. Yang kedua, notifikasi suara, memberikan peringatan audio setiap kali objek baru terdeteksi. Ketiga, logging otomatis. Semua hasil deteksi tercatat untuk analisis lebih lanjut. Dan yang keempat, efisiensi multithreading. Proses suara berjalan di thread terpisah untuk meminimalkan lag. Output dari aplikasi sistem klasifikasi gambar sederhana berbasis webcam ini berupa antarmuka visual yang menampilkan A. Gambar real time dari webcam, B. Deteksi dan klasifikasi objek, C. Log aktivasi, dan D. Pilihan atau opsi tambahan. Selanjutnya untuk video demonya akan disampaikan oleh rekan saya, Rukbi Adnan. Dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan demo menjalankan aplikasi object detection melalui webcam ini. Oke, baik. Di sini saya akan coba jalankan aplikasi object detection-nya ya. Untuk menjalankannya, kita melalui terminal dengan cara mengetikkan python spasi main.py. Main.py nya ini disesuaikan dengan nama filenya kita ya. Oke, langsung kita jalankan saja. Nah, di sini muncul file dengan nama detectionlog.csv. File ini berfungsi untuk menyimpan histori objek-objek apa saja yang sudah terdeteksi. Jadi jika ingin melihat objek apa saja yang sudah terdeteksi, nanti bisa lihat di detectionlog.csv ini. Oke, di sini webcamnya sudah muncul ya. Kenapa webcamnya kecil ini? Karena ukurannya kita perkecil untuk meringankan kerja si aplikasi ini sendiri. Karena jika terlalu besar lumayan berat ya menjalankan aplikasinya. Nah, di dalam webcam ini ada border putih atau kotak putih, di mana kotak putih ini bertujuan untuk membatasi objek yang terdeteksi. Jadi objek yang terdeteksi itu hanya yang di dalam kotak putih ini saja. Jika ada objek di luar kotak putih ini tidak akan terdeteksi. Oke, kita coba tampilkan
beberapa objek untuk dideteksi ya. Ini toothbrush. Ini cellphone. Ini botol. Ini book. Ini keyboard. Ini chair. Ini person. Oke, itu beberapa objek yang sudah terdeteksi ya. Jadi sistem dari aplikasi ini yang pertama itu adalah objek dideteksi melalui webcam, lalu di-generate ke dalam terminal ini, lalu di-generate lagi menjadi suara. Suaranya itu dibuat menjadi file MP3 yang akan muncul di sini lalu langsung terhapus. Jadi setiap suara muncul, file MP3-nya muncul lalu terhapus. Muncul objek baru, muncul suara, muncul file MP3 langsung terhapus. Jadi seterusnya seperti itu. Di dalam file ini juga sudah terhistory ya, objek-objek apa saja yang tadi sudah terdeteksi. Nah, di sini juga kita bisa menyimpan melalui file JPEG ya, JPG. Jadi ketika objek terdeteksi, jika kita mau menyimpan filenya dalam bentuk JPG, kita bisa menekan huruf S. Kita coba praktekkan ya untuk menyimpan file menjadi JPEG, menyimpan objek menjadi JPEG. Nah, ini sudah terdeteksi, langsung kita tekan S saja. Ini cellphone. Nah, di sini muncul file dengan nama JPEG. Kita coba tekan S Ini lagi. person. Nah, di sini muncul juga kedua. Nah, di sini langsung muncul ya. Di terminalnya juga terdeteksi ya bahwa frame tersimpan sebagai JPEG. Nah, seperti itu sistematis dari aplikasi object detection ini. Kesimpulan, setiap klasifikasi gambar sederhana berbasis webcam merupakan contoh implementasi teknologi kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI yang bermanfaat dan mudah diakses. Dengan memanfaatkan algoritma pengolahan gambar secara real-time, sistem ini memberikan kemampuan untuk mengenali dan mengelompokkan objek secara efektif. Penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan pemahaman pengguna terhadap teknologi AI, tetapi juga membuka peluang baru dalam berbagai bidang, seperti pendidikan,
keamanan, dan hiburan. Dengan demikian, sistem ini menjadi langkah awal yang penting dalam menjembatani teknologi canggih dengan kebutuhan sehari-hari, memberikan solusi praktis yang relevan dan bagi pengguna. Demikian presentasi dari saya dan rekan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.